mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf, sapalah beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang wahai saudaraku yang solih, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi ke langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Robmu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit keenam. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan.
Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab.